Pak Jaro, tolong ceritakan awalnya Pak Jaro, dan itu kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya itu di tahun 2000 untuk pencairan, pendataannya di 2017. 2017 ya. Nah itu agar bisa dibeli oleh pihak tol, selain memakai bukti slot SPT, pakai slot apa lagi Pak? Di situ terdapat di DKHP ataupun di Dinas Pendapatan Daerah, tidak ada yang menyatakan tanah tersebut tanah negara ataupun tanah kas desa. Oh gitu. Cuman ada pada saat 2017 secara fiktif itu dimasukkan ke kas desa. Oh gitu. Nah, itu tanahnya tanah nonem. Oh nonem. Ya, silakan bapak-bapak tanyakan ke Dinas Pendapatan Daerah atau di DKHP, di situ tanah negara. Tidak ada tanah negara, tanah tanpa nama. Oh tanpa nama, tak bertuan. Tidak bertuan. Uangnya dipergunakan untuk apa Pak Jaro? Untuk membangun madrasah, tadi tidak disebutkan. Ya. Untuk membangun kantor desa di ruangan kantor desa. Ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadi? Ada untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli kendaraan. Ada yang dibagikan juga, termasuk ke sekdes. Begitu ya. Ya. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali ke Polres Lebak untuk melihat langsung ekspos terkait dugaan korupsi di mana oknum mantan kepala desa Tambak Bayan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten diduga melakukan penjualan tanah milik negara atau tanah bengkok. Dan penjualan ini tentu berkaitan dengan proyek tol yang dilakukan oleh PT Wika. Jadi si tanah negara ini dijual oleh oknum mantan kades, mantan kades, bukan kepala desa, mantan kades desa Tambak Bayan berinisial ET kepada PT Wika. Jadi sebelum melakukan penahanan atau penangkapan, pihak kepolisian juga sudah menggeledah berbagai macam dokumen di kantor desa Tambak Bayan, Kecamatan Cibadak. Dan tadi eksposnya langsung dipimpin oleh Pak Kapolres Lebak dan Pak Kasat Reskrim Polres Lebak. Nah, setelah selesai ekspos, saya juga sempat melakukan wawancara dengan tersangka ET yang mantan kades tersebut, dan dia bilang tidak hanya dia, ada juga petugas desa atau pegawai desa yang terlibat menurut ET. Cuman dia tidak menyebutkan namanya siapa yang dimaksud. Yang jelas petugas desa itu atau pegawai desa itu masih aktif bekerja di desa Tambak Bayan. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan video. Come on guys. Pelan-pelan. Oke, sambil menunggu press conference, kita lihat teman-teman media yang hadir diundang untuk meliput di Polres Lebak telah hadir. Kita guys, kita lihat Pak Kapolres sudah hadir dan kemudian akan memimpin langsung ekspos atau press conference terkait juga penjualan tanah negara guys. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasatgaskrim, Kasih Humas, Kasih Propam, Kanit beserta anggota Tipikor, Reskrim, serta rekan-rekan pewarta media yang ada di Kabupaten Lebak yang hadir pada kesempatan press conference siang hari ini. Baik, kami dari jajaran Polres Lebak siang hari ini akan melakukan rilis terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pada pelepasan hak tanah kas desa untuk pembangunan jalan tol Serang Palembang sesi kedua tahun 2021. Jadi kronologis perkara yang ditangani oleh unit Tipikor ini berawal pada tahun 2022. Didapat informasi bahwa PT Wika Konstruksi akan melakukan kegiatan clearing dari lokasi pembangunan jalan tol Serang Palembang, tepatnya di Kampung Pasir, Desa Tambak Bayak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pada saat proses clearing tersebut, pihak Wika sempat dihalang-halangi oleh pihak BPD dan beberapa perwakilan pihak Desa Tambak Bayak. Karena dengan alasan salah satu bidang tanah yang akan dilakukan clearing oleh PT Wika itu merupakan tanah desa atau aset desa. Kemudian pihak PT Wika menunjukkan dokumen yang mana bidang tanah tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Wika atau dibayarkan ganti ruginya dengan atas nama mantan Kepala Desa Tambak Bayak dengan inisial YAA. Dari informasi tersebut, unit Tipikor Satreskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan di lapangan. Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Serta dari hasil gelar perkara, semua peserta gelar perkara juga menyepakati bahwa adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi terkait perihal pembayaran uang ganti rugi satu bidang tanah dengan kode 00149 di Desa Tambak Bayak, Kecamatan Kabupaten Lebak. Dari hasil gelar perkara, akhirnya penyidik unit Tipikor melakukan proses penyidikan dengan beberapa timeline berdasar dari berikut. Yang pertama dasar LP model A yang dibuat oleh petugas kepolisian pertanggal 6 Oktober 2022. Yang kedua adanya surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 130 pertanggal 6 Oktober 2022 untuk lokus delikti dan tempus atau waktu dari perkara yang ditangani. Jadi lokasinya ada di Desa Tambak Bayak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Untuk waktunya, waktu kejadian di tahun 2021. Dari sumber anggaran APBN tahun 2021. Untuk identitas tersangka, nama Yuli Ahmad Albert atau inisial YAA bin almarhum Muhaimin, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamatnya di Desa Tambak Bayak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Untuk barang bukti yang berhasil disita atau diamankan oleh penyidik, dalam hal ini ada satu unit kendaraan Nissan Juke berwarna putih yang sesuai pengakuan dari tersangka didapat atau dibeli dari hasil uang korupsi atau kejahatan. Nanti mungkin rekan-rekan pewarta bisa ambil gambarnya di samping kami. Serta satu bundel akta pendirian dari salah satu perusahaan yang memang dibeli oleh tersangka, satu bundel dokumen pengajuan uang ganti rugi bidang tanah dengan kode 00149 di Desa Tambak Bayak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, satu bundel dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan B pengadaan tanah yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yaitu berupa peta bidang dan daftar nominatif. Satu lembar dokumen sanggah hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dengan kode 00 atau 00149. Satu lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang dengan kode 0149 dan beberapa dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Uang ganti rugi bidang tanah dengan kode 00149 ini yang terdampak
terkait pembangunan jalan tol Serang Panimbang, dan yang mana lokasinya terdaftar sebagai objek pajak tanah negara. Dan untuk mengelabui pelaksana pengadaan tanah supaya nampak pengajuan berkas ini secara syarat formil atau yudisial lengkap, tersangka inisial IA ini menggunakan dasar atau dalam pengajuannya ini menggunakan bukti SPPT rumah pribadi dalam hal melengkapi berkas pengajuan, sehingga akhirnya pengajuan tervalidasi dan terbayarkan ke atas nama tersangka. Dalam proses pengajuan uang ganti rugi, diduga tersangka ada indikasi melakukan kerjasama dengan salah satu anggota Satgas Pembebasan Lahan yang dalam hal ini dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yaitu Ketua Satgas B yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Akibat dari perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp591.760. Ini berdasarkan hasil dari penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Lebak sesuai permintaan dari penyidik. Dan selanjutnya uang dari hasil korupsi tersebut tersangka gunakan untuk melakukan yang pertama take over dari satu perusahaan seharga 160 juta. Yang kedua dibelikan salah satu unit kendaraan mobil dengan harga 120 juta dan membeli kendaraan roda 2 dengan tipe tertentu seharga 53 juta yang saat ini kendaraan tersebut dalam perjalanan untuk dihadirkan ke Polres, jadi belum bisa kita hadirkan di sini karena memang dalam perjalanan dari Jakarta ke Lebak. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Sisanya tersangka melakukan penggunaan uang hasil kejahatan atau korupsi ini untuk kepentingan pribadi. Untuk pasal yang dipersangkakan atas perbuatan tersangka, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Untuk upaya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau upaya-upaya represif yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penangkapan, penahanan, serta penyidik juga sempat melakukan upaya penggeledahan di rumah tersangka dan di kantor desa Tambak Bayah. Dalam hal ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Silakan Pak Kasat. Rangkaian penyidikan yang mendalam, baik melalui gelar perkara, penyidik unit tipikor memperoleh alat bukti sesuai dengan 184 KUHP antara lain keterangan saksi, keterangan dari surat petunjuk dan keterangan ahli. Ahli di sini kami telah memeriksa yang pertama keterangan ahli pidana, yang kedua keterangan ahli pertanahan, dan terakhir kami juga untuk hasil audit dari inspektorat. Setelah kami melakukan gelar perkara, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 14 Maret 2023 dan kami melakukan penangkapan dan penahanan. Tersangka sekarang telah ditahan pada tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Jumat minggu lalu kami melakukan penggeledahan di dua tempat. Yang pertama yaitu Desa Tambak Jaya Cibadak dan juga rumah tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut kami melengkapi alat-alat bukti berupa dokumen dan juga hasil kejahatan. Terima kasih. Guys, ini kita lihat barang buktinya diperlihatkan langsung ke awak media. Lagi di Polres dulu, lagi di Polres dulu. Lagi di Polres, lagi liputan. Pak Jarno, tolong ceritakan awalnya Pak Jarno, dan itu kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya itu di tahun 2000 untuk pencairan, pendataannya di 2017. 2017 ya. Nah itu agar bisa dibeli oleh pihak tol, selain
memakai bukti surat SPT, pakai surat apa lagi? Di situ terdapat di DKHP ataupun di Dinas Pendapatan Daerah tidak ada yang menyatakan tanah tersebut tanah negara ataupun tanah kas desa. Oh gitu. Cuman ada pada saat 2017 secara fiktif itu dimasukkan ke kas desa. Oh gitu. Nah, itu tanahnya tanah nonem. Oh nonem. Ya, silakan bapak-bapak tanyakan ke Dinas Pendapatan Daerah atau di DKHP, di situ tanah negara. Tidak ada tanah negara, tanah tanpa nama. Oh tanpa nama, tak bertuan. Tidak bertuan. Uangnya dipergunakan untuk apa Pak Jarot? Untuk membangun madrasah, tadi tidak disebutkan. Ya. Untuk membangun kantor desa di ruangan kantor Apa desa. ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadi? Ada untuk kebutuhan pribadi seperti membeli kendaraan. Ada yang dibagikan juga termasuk ke sekdes. Begitu ya. Ya. Oke, cukup ya. Ada pihak desa nggak yang terlibat, Pak? Ada. Yang baru ya. Pak, Cukup ya. Oke, rekan-rekan cukup ya. Pak Kades, Ya. ada pihak desa nggak yang terlibat, Pak? Ada. Ada ya? Ada. Ada ya, Pak ya? Masih bertugas atau udah nggak kerja? Hah? Masih bertugas. Masih bertugas ya? Masih bertugas ya? Benar tuh Pak Jaro ya? Ya, termasuk pihak DPR-nya. Oke. Oke guys, itu tadi informasi terkait ekspos yang melibatkan mantan kepala desa Tambakbaya berinisial AT ya. Dan tadi juga sudah jelas kronologisnya seperti apa. Dan ketika wawancara dengan mantan kadesnya Pak AT juga beliau tadi memberikan informasi bahwa uangnya diakui dibelikan mobil, digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga untuk dibangun desa dan madrasah menurut beliau. Itu aja informasinya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.